Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim ajma'in. Lanjutkan ayat 249. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو الفضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Maka tak kalah Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka siapa di antara kamu minum airnya, bukanlah ia pengikutku, dan barang siapa yang tidak meminumnya kecuali menciduk seciduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Maka tak kalah Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, maka orang yang telah minum berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yakin bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak yang terjadi golongan sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Tak kala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, mereka pun Talut dan tentaranya berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka tak kala Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, di dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut, dan Allah memberikan kepada Daud pemerintah dan hikmah. Sudah meninggal Talut dan mengajarkan kepadanya apa yang telah dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan manusia, sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi. Ini tetap Allah mempunyai karunia dicurahkan atas semesta alam. Itu ada ayat-ayat Allah kami bacakan padamu dengan hak dan benar, dan sungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. Baca semuanya. Di kemarin Allah menceritakan dipilihnya Talut sebagai pemimpin yang memimpin perang, ya. Nah, di ayat ini yang diceritakan Allah memberikan ujian setelah ada pemimpinnya, Allah memberikan ujian melalui Talut ini. Jadi setelah perjalanan menuju peperangan, ujian pertamanya
setelah lama tidak mendapatkan air. Nah, setelah mendapatkan air, pesannya Talut tidak boleh minum kecuali hanya seteguk tangan saja. Jadi ketika aja kakek minum ya. Jadi nah, banyak yang melanggar ya, kecuali sedikit saja. Ya, kenapa kok kalah kakek? Pertama menguji, yang kedua ya keluarkan, nanti khawatir keluarkan kayak so perang. Nah, ternyata betul, nanti yang minumnya kakek minum tadi akhirnya nggak, saat ketemu tentara Jalut mereka nggak bisa berperang, artinya menyerah. Nah, tapi orang yang sedikit tadi tetap punya semangat untuk berjuang. Jadi terkenal kalimatnya kam min fiatin qalilatan ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Jadi walaupun sedikit, di saat orang banyak itu tadi kendor semangatnya, tapi yang sedikit tadi punya semangat. Jadi betapa banyak yang sedikit bisa mengalahkan yang besar, yang banyak dengan izin Allah. Dan misalkan mereka berperang, mereka senantiasa minta pertolongan Allah. Jadi saat di perangnya walaupun sedikit itu dia minta pertolongan kepada Allah. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran. Ya. Afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, lalu berperanglah, akhirnya tentara Talut bisa mengalahkan tentara Jalut. Nah, di peristiwa itulah Nabi Daud ya, masih anak-anak Daud itu bisa mengalahkan rajanya, yaitu Raja Jalut, yaitu yang terkenal dengan tepilnya di Jalut yang terkenal raja yang besar ya, tapi bisa kalah dengan lemparan tepilnya Daud ya. Nah, itulah Daud menjadi nabi. Karena dalam saat itu sing iso mateni raja berarti dia akan menjadi raja. Setelah itu yang jadi raja adalah Daud. Ceritanya Nabi Daud akhirnya menjadi raja. Jamaah yang semuanya kita ambil hikmahnya dari ayat ini. Jadi pertama ujian ya, ujian. Jadi ujian dari Allah itu memang ada untuk menyeleksi ya, menyeleksi keimanan kita, kesabaran kita. Karena Allah melalui Talut menguji para pasukannya ya. Nanti setelah itu terseleksi pasukan yang benar-benar bagus dan tidak itu dengan ujian tadi ya. Jadi kayak ujian CPNS namanya ya, pasti ada ujiannya untuk tersaring yang terbaik ya. Jadi kita kan sama di antara sekian manusia sing iso sholat siapa, sing iso sholat berjamaah siapa, yang terang paling berat sholat subuh siapa. Wah, ini yang sholat subuh bisa, ini benar-benar pilihan. Alhamdulillah semoga kita menjadi hamba pilihan ya. Amin amin amin. Jadi sampai Rasulullah kepin golek iya zaman Nabi, kepin golek wong munafik dan tidak tonton sholat subuh, sholat isya ya. Sing berat sholat subuh. Karena apa? Zaman itu wong munafik temenan nggak akan bakal sholat subuh karena berat. Nah, ya. Yang kedua bisa kalian beri hikmahnya, arti semangat berjuang ya. Semangat berjuang ini yang pertama dasari keimanan, yang kedua dengan keimanan itu punya keyakinan Allah berikan kemenangan ya. Jadi dengan bantuan Allah tentunya. Jadi tetap ikhtiar, dan lebih ikhtiar itu kita sandarkan ada pertolongan Gusti Allah ya. Jadi apapun kondisi kita, mungkin lagi paceklik, lagi seret, tapi sebagai orang beriman kita harus punya yakin Allah bisa membantu kita ya, itu yang bisa kita ambil. Nah, peperangan ya kecil tapi iso ngalahno sing gede, yakin itu. Jadi, itulah yang keimanan yang dimiliki oleh para pahlawan, para pendiri bangsa ini ya. Walaupun bambu runcing, walaupun senjatanya tas-pasan, tapi
berani ngalahno, berani berperang musuh penjajah yang modern. Nah, terus punya pesawat, punya kapal perang, dhewe gurung apa-apa tapi semangat ya. Itu yang terjadi peperangan di Indonesia dulu. Nah, kita juga sama. Jadi walaupun mungkin pas-pasan dan semuanya, tapi kita harus punya keyakinan. Ya, itu yang harus keyakinan yang harus kita latih di kehidupan nyata kita. Jika keimanan kita bisa mengalahkan apa yang terjadi, ujian yang ada dalam hidup kita. Jadi itu masuk ayat Allah, tilka ayatu wa nasu 'alaika bil haq. Itu yang cerita itu adalah ayat-ayat Allah ya, yang bisa kita ambil pelajaran. Ya, kita ambil pelajaran di kehidupan kita. Semoga bisa kita ambil hikmah pelajaran itu ya, dalam peperangan Talut dan Jalut. Kita menjadi hamba Allah yang dipilih ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'mahu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya